wabarakatuh. Nama saya Tegar Mahesa dari PBI 6B dan saya akan menceritakan ulang pemahaman saya tentang video yang Mister berikan untuk UTS di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dalam video, materi membahas peradaban Islam khususnya pada masa dinasti Abbasiyah, memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang kejayaan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan spiritualitas. Sejak awal materi, dijelaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah seperti sholat berjamaah dan menghadiri majelis ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, antara ilmu dan ibadah tidak dapat dipisahkan. Berlanjut kepada sejarah penyebaran Islam yang sangat cepat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu kurang dari 1 abad, Islam telah menyebar ke 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Penyebaran ini tidak hanya melalui penaklukan militer, tetapi juga melalui perkembangan bahasa, budaya, dan ilmu pengetahuan. Materi ini juga menjelaskan perubahan politik dari masa Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah, hingga akhirnya ke dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa Abbasiyah, ketika Baghdad menjadi pusat intelektual dunia. Keberadaan Bail Hikmah atau rumah kebijaksanaan menjadi bukti nyata bahwa peradaban Islam sangat terbuka terhadap ilmu dan kolaborasi lintas budaya dan agama. Ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Al-Khawazmir, Jabir bin Hayyan, Ibn Sina, dan Ibn Husain menjadi pelopor dalam berbagai bidang ilmu yang pengaruhnya bahkan mencapai dunia barat dan berperan dalam lahirnya penasin di Eropa. Yang sangat mengesankan adalah bagaimana masyarakat Abbasiyah menjunjung tinggi toleransi, di mana para ilmuwan non-muslim pun diberi ruang untuk berkontribusi dalam dunia keilmuan. Dari pemahaman terhadap materi tersebut, saya menyadari bahwa kejayaan Islam di masa lalu telah terlepas dari kekuatan ilmu, etika, dan semangat toleransi. Saya belajar bahwa Islam tidak hanya berkembang karena kekuatan militer, tetapi juga karena karakter mulia para pemeluknya, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, serta kesungguhan dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, konsep siklus peradaban yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun memberikan pemahaman bahwa setiap peradaban pasti mengalami fase kebangkitan dan kemunduran. Dan kebangkitan itu bisa diraih kembali jika umat Islam kembali pada nilai-nilai utama seperti ilmu, akhlak, dan spiritualitas. Berdasarkan pemahaman ini, saya menanamkan sebuah komitmen dalam hati bahwa saya akan menjadikan ilmu sebagai bagian dari ibadah. Saya ingin terus belajar, baik dalam bidang agama maupun pengetahuan umum, serta berusaha untuk menjaga akhlak dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Saya juga ingin bersikap lebih terbuka terhadap perbedaan, menghargai pendapat orang lain, dan menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai penghalang. Dalam kehidupan sehari-hari, saya ingin memulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Saya akan mendukung anggota keluarga untuk gemar membaca, berdiskusi, dan mencintai ilmu pengetahuan. Di lingkungan masyarakat, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal sejarah kejayaan Islam agar mereka termotivasi untuk belajar dan berkembang di tengah khalayak ramai, termasuk media sosial. Saya ingin menyebarkan semangat positif, toleransi, dan pentingnya ilmu sebagai sarana perbaikan diri dan masyarakat. Saya percaya bahwa dengan upaya ini, meskipun kecil, saya bisa ikut mewarnai kebangkitan peradaban Islam yang lebih baik dan bermartabat. Baik, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan dari pemahaman saya tentang video yang diberikan. Saya minta maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.